Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 18621502788, Prodi PG PAUD semester 2, dengan dosen pengampu Dr. Andra Sri Rizawati MSI dari Universitas Pansakti Bekasi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu bimbingan konseling anak usia dini. Permasalahan anak usia dini dan cara penanganannya. Pengertian permasalahan anak, jenis-jenis permasalahan anak usia dini, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini, respon guru PAUD dalam menghadapi anak murid yang bermasalah. Pengertian permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena tidak selarasan pada perkembangan. Menurut Anonim, ada kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah, yaitu kriteria sensitif, rata-rata, kriteria sosial, dan kriteria penyesuaian diri. Jenis-jenis permasalahan anak usia dini. Yang A. Permasalahan fisik anak usia dini. Permasalahan pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak-anak usia dini prasekolah bukan berarti anak mengalami tuli, akan tetapi anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di sekelilingnya. Kemudian, tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu, serta tidak mampu menyanyikan lagu sederhana. Sebagian besar orang tua menganggap permasalahan pendengaran anak merupakan hal sepele, sehingga yang awalnya hanya gangguan kecil menjadi besar yang sulit untuk disembunyikan. Jenis-jenis permasalahan anak usia dini. Permasalahan fisik anak usia dini, bermasalah pendengaran. Permasalahan pendengaran yang terjadi pada anak usia dini: tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu, tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dalam kata-kata yang bersahaja, tidak mampu menceritakan kembali kejadian, dan tidak mampu mengunjungi kembali urutan cerita dan lain-lain. Yang B. Masalah berbahasa. Berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengarkan, berbicara, dan menulis untuk anak usia dini atau taman kanak-kanak. Keterampilan yang diutamakan adalah mendengarkan dan berbicara. Masalah berbagai yang diambil adalah usia dini, berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekitar atau di sekelilingnya. Ciri-ciri khas perkembangan. Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Anak dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar. Telah menguasai 99% dari fenomena suatu bunyi kecil yang membedakan kata, seperti kemampuan untuk merangkainya. Bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung arti. Contoh aku menjadi aku, dan taktis tata bahasa, misalnya saya beri makan ikan, bukan ikan saya makan beri. Bahasa yang digunakan. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan mengerti pembicaraan tersebut. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata. Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keanehan, kecepatan, suhu, perbandingan, jarak, permukaan, kasar, dan halus. Masalah kognitif berarti proses yang terjadi secara intern di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sejak berpikir. Berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Ciri khas perkembangan kognitif anak usia dini. Ciri khas perkembangan kognitif anak usia dini: yang pertama, anak sudah mampu menggambarkan objek yang secara fisik tidak hadir, seperti anak mampu menyusun balok kecil untuk membangun rumahan, menggambar, dan lain-lain. 2. Anak tidak mampu memahami perspektif atau cara berpikir orang lain atau egosentris, seperti ketika menggambar, anak menunjukkan gambar ikan dari sudut pengamatannya. Anak belum mampu berpikir kritis tentang apa yang ada di balik suatu kejadian, seperti anak tidak mampu menjawab alasan mengapa menyusun balok seperti ini, dan lain-lain. Permasalahan psikososial. Hal ini perlu kita maklumi karena anak-anak usia dini atau taman kanak-kanak proses berpikirnya masing-masing dalam periode pra-operasional, di mana anak masih sangat dominan dengan sifat egosentrik. Ciri khas perkembangan psikososial anak usia dini. Yang pertama, 1. Sudah dapat mengontrol perilakunya sendiri. Sudah dapat merasakan kelucuan, misalnya sudah bisa ketawa ketika melihat hal-hal yang lucu.
3. Rasa takut dan cemas mulai berkembang dan hal ini akan berlangsung sampai usia 5 tahun. 4. Keinginan untuk berdusta akan tetapi anak akan takut untuk melakukannya. 5. Perasaan humor berkembang lebih lanjut. 6. Sudah dapat mempelajari mana yang benar dan yang salah. Yang 7. Sudah dapat menenangkan diri. Permasalahan anak usia dini secara umum. A. Gagap. Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Sini mengandung pengertian normal, jelas, dan tidak tersedat-sedat. Gejala yang sering diperhatikan adalah sering mengguling atau memperpanjang suara, suku kata, atau kata-kata, dan sering terjadi keraguan dan pengertian bicara sehingga mengganggu irama bicara. Penyebab gagap biasanya terjadi karena adanya pemaksaan menggunakan tangan kanan padahal anak tidak nervous atau gugup. Biasanya anak-anak yang cenderung inform dan anak yang kurang mampu mengadakan hubungan interpersonal dan sosial serta tidak percaya diri, kurang seimbangnya dorongan berbicara dengan kecepatan berpikir. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia dini. Penyebab yang ditimbulkan dari faktor psikis dan sosial diantaranya 1. Kecerdasan, 2. Ingatan, 3. Perasaan, dan 4. Kemauan. Respon guru pada dalam menanggapi anak murid yang bermasalah. Peka terhadap keadaan emosi anak walaupun ungkapan emosinya tidak terlalu kelihatan. Tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan emosional anak. Tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. Tidak memerintahkan apa yang harus dirasakan oleh anak. Tidak merasa bahwa guru harus membesarkan semua masalah bagi anak. Menggunakan saat-saat emosional sebagai saat untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang mengejutkan dan menolong anak. Baik, kesimpulan dari pelajaran ini yaitu anak usia dini taman kanak-kanak sudah mulai banyak bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi anak-anak usia dini atau teman kanak-kanak sebaiknya ditangani sebaik mungkin agar tidak mengganggu perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Proses bimbingan dan arahan saat anak usia dini taman kanak-kanak mengalami masalah bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Oke, baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.